Guys, hari ini kita kedatangan salah satu personil dari Moira. Moira Band ini adalah salah satu pendatang baru, yaitu asalnya dari Jakarta. Ya. Nah, kita akan berkenalan sedikit nih dengan salah satu personilnya, terutama ini gitaris. Nah, kita akan tahu latar belakangnya seperti apa sih, kemudian cerita dari video klipnya ini maunya bercerita tentang apa. Ya, berikut kita akan tampilkan ya bersama rekan kita. Bercerita tentang Moira Band. Sebetulnya kita ini agak sedikit berbeda dengan yang lain adalah karena ini sedang situasi pandemi. Di situasi pandemi ini tentunya awal-awal kita banyak meluangkan waktu di rumah, Mas. Nah, Moira Band ini sendiri sebetulnya baru terbentuk tuh bandnya sendiri tuh bulan Oktober tahun lalu, 2020. Di tahun 2020 itu kita nongkrong di satu tempat. Kemudian secara kebetulan kita ini semua berempat punya profesi masing-masing awalnya. Karena kita sudah meninggalkan dunia musik itu sudah bertahun-tahun. Dimulai dari vokalis kami, Irfan Sipayung, sudah 3 tahun meninggalkan rekaman album. Sekarang dia ahli fisioterapi. Kemudian saya sebagai seorang gitaris dan pencipta lagu di single lagu perdana ini juga sudah 9 tahun tidak main musik. Kemudian basis kami juga sudah bertahun-tahun, kemudian drummer juga sama, mempunyai latar belakang yang sama, kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Tetapi pertemuan ini terjadi di satu tempat, di satu kafe yang kebetulan waktu itu kita juga baru kenal antara drummer dan vokalis. Kalau kebetulan basis itu teman kuliah saya. Baru kenal langsung isi main musik aja di situ, dan ternyata tanpa latihan kita mainnya kok enak ya. Mainnya jadi spontanitas ya. Spontanitas. Pada saat ada ruang gerak untuk mengekspresikan. Jadi kebetulan yang punya tempat langsung bilang, coba siapa yang bisa main musik, ayo isi. Dan pas aja saya gitar, Bang Irfan ngisi vokalnya, Yafet isi bassnya, kemudian drummer saya isi kahonnya waktu itu. Kok kita main 10-15 lagu tuh enak gitu. Udah ketemu ritmenya ya? Sudah. Walaupun baru ketemu lagi setelah sekian lama. Iya. Ya, akhirnya bubaran tanda kutip ya? Iya, baru ketemu lagi dan kemudian ayo coba kita seriusin deh setelah selesai dari acara manggung yang dadakan itu. Kenapa nggak kita bikin single lagu, toh pada nggak kangen apa main musik gitu kan. Akhirnya disepakati ya udah kita bikin grup band aja deh. Untuk perdana kita tes untuk di pasar, coba single dulu, belum album, single dulu. Apa nih nama bandnya? Basis kami yang bernama Yafet Hue itu mengusulkan coba namanya Moira. Apa artinya Moira? Saya tanya sama dia waktu itu, Moira itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah takdir. Nah, jadi setelah disepakati bersama, oke kita sepakat namanya Moira deh, emang udah takdirnya kita ketemu nih. Karena gak mungkin lagi kita bermusik di saat situasi seperti ini, masing-masing sudah berkeluarga kecuali basis, jadi anak band lagi nih gitu. Ya kita mulai, dan bersyukurnya kita kemarin juga kita baru launching di tanggal 9 Februari. Ya publik menyambutnya lumayan sih buat pendatang baru kita. Saat ini udah ribuan viewernya di YouTube. Kayak tadi ada menarik ya, tadi masing-masing personil kan punya pekerjaan nih. Ada tadi yang fisioterapi, vokalis. Nah, ini dia ini memang latar belakangnya dari sarjana kedokteran kah atau bidang lain, tiba-tiba dia ke fisioterapi. Nah itu dia menggeluti udah berapa lama? Vokalis itu memang sarjana fisioterapi di UKI. Memang ada jurusannya fisioterapi itu beda dengan dokter. Dan dia sudah menggeluti fisioterapi itu sekitar 6 tahun. Lalu dia sempat membuat album Batak Simalungun, itu sampai 2 album yang saya tahu. Dan kebetulan memang ini pas banget suaranya di Moira ini. Suaranya bagus menurut saya sih Bang Irfan mengisi lini vokal Moira gitu. Nah kan tadi katanya pada saat ketemu gitu kan, terus main band lagi, udah lama nggak main band. Terus pada saat main band di lokasi yang tidak direncanakan,
tiba-tiba mengalir gitu kan. Mengalir. Nah, pada saat bermain musik itu ada rasa canggung nggak sih? Udah lama kan nggak main band? Kalau rasa canggung gue pribadi sih ngerasainnya enggak mas, enggak sama sekali karena basically kita berempat semua suka main musik. Ya kan udah lama nih nggak ketemu, Iya. ya kan? Kan kalau kayak gitu kan harus beradaptasi dulu. Beradaptasi kan? dulu. Ya kan? Tapi ya memang karena musik kita fokus ke musik itu dan memang kita juga main yang ngalir aja, rasa canggung itu sih nggak terasa sih. Nggak nervous ya? Nggak nervous. Karena kan yang nonton lumayan banyak. Itu. Tapi respon dari penonton gimana tuh? Bagus waktu itu, waktu itu kita bawain lagu-lagu orang waktu itu kan. Ya mengalir aja, enak, penonton juga suka bernyanyi gitu. Nggak yang asal ketemu bagus enggak ya? Enggak. Pokoknya kita main sesuai dengan ya? iya. Profesional lah Profesional main-main lagu top 40 seperti itu. Itu nggak dibayar tuh pada saat itu? Oh enggak dibayar ya? Cuma sama kita sekali. spontanitas aja seperti itu. Nah, pada saat awal terbentuknya tadi ya kan ada nama Moira ya kan. Itu kan diambil dari bahasa lain tadi. Iya, arti takdir. Apakah ada ide lain, nama-nama lain selain Moira tadi? Dan ketika tercetus nama Moira itu kebetulan empat personil ini pada setuju dan memang menarik ini takdir ini karena ya memang kita nyaris tidak pernah terplanning di sebelumnya untuk bikin band lagi. Gitu sehingga ya udahlah emang udah takdirnya, Moiranya emang udah Moiranya gitu. Jadi dari kata Moira ini, takdir ini, ya udah kayak sekejap ya. Udahlah kita bikin band namanya Moira. Sebelumnya udah punya single atau belum? Sebelumnya justru vokalis udah punya 2 album. Kalau saya udah 9 tahun yang lalu sempat kompilasi lah, album kompilasi ada. Terus Yafet dengan bandnya juga ada setahu saya, indie. Om Freddy punya studio harusnya ada ya, cuma saya belum pernah tanya lagi nama bandnya apa. Tapi basically semuanya memang punya band masing-masing dulunya gitu. Iya. Oke, di lagu yang pertama ini ya, itu judulnya kan Rindu Kau Kembali. Kau Kembali. Nah, itu bercerita tentang apa sih? Rindu Kau Kembali. Menceritakan, mengisahkan tentang apa gitu. Rindu Kau Kembali ini kalau nanti teman-teman bisa dengar, ini sebenarnya jadinya luas. Inti lagu ini adalah ada seseorang yang merindukan suasana yang dulu, dirindukan kembali, namun nggak mungkin terjadi. Dia hanya bisa berharap, ya bahkan menikmati masa itu, walaupun sedih, walaupun pahit, ya itu akan menjadi kenangan yang indah. Jadi bisa terhadap orang tua, bisa terhadap kekasih, atau bisa terhadap momen-momen yang kebahagiaan dulu pernah terbentuk, terus sekarang nggak ada lagi gitu. Jadi tercetusnya lagu Rindu Kau Kembali itu. Siapa sih yang menciptakan? Maksudnya apakah nih rembukan atau personil? Gue ada lagu nih, gue pengen dipublikasi nih. Udah lama kebetulan gue punya inspirasi, tapi bisa nggak ya? Siapa sih yang pertama kali mencetuskan? Kalau dari lirik dan nada dasar itu saya kebetulan. Kemudian teman-teman yang lain itu melengkapi aransemen dan ya merubah sepotong 2 potong kata lah agar lagu ini menjadi easy listening ya, akan menjadi easy listening. Tadi emang kata-katanya rumit ya? Tadinya emang bahasa baku banget gitu. Bukan, kita mencari di mana sih chorus yang enak, kira-kira nanti masuknya gimana. Ya kata-katanya sih tetap, tapi permainan nada, permainan susunan lagunya. Itu berapa lama sih nyusun lagu kayak gitu? Karena ini saya dulu nyiptain lagu ini sebetulnya kata-katanya sudah lama, jadi aransemennya nggak nyampe 2 minggu lah. Nggak nyampe 2 minggu? Iya. Terus di record dan kebetulan dapat tempat recordingnya yang luar biasa bagus dengan kita punya musik arrangernya Om Faisal itu luar biasa aransemen musik ya. Jadinya menurutku sih lumayan ya, kualitas rekamannya lumayan gitu. Kita berbicara lagi konsep video klipnya. Iya. Kalau tadi kita lihat video klipnya itu menarik, ada cerita tentang ada ibu ya yang merindukan mungkin anaknya. Itu bisa diceritakan konsep dari video klipnya? Konsep video klipnya ini menarik. Yang pertama adalah bercerita tentang satu orang anak dengan memiliki bukan memiliki ya, satu orang anak yang mempunyai orang tua kandung, ibu dan bapak, tapi bapaknya ini sudah punya keluarga baru. Gitu, artinya keluarga
di dalam satu rumah ini dia hanya tinggal dengan ibunya gitu. Bukan nih bercerita tentang dari salah satu personil mungkin menceritakan bagaimana mungkin dia galau. Ya kan? Betul. Jadi memang ini diangkat dari kisah nyata. Sehingga lagu Rindu Kau Kembali ini bisa relate. Mungkin ada tapi tidak banyak orang yang punya kisah seperti itu. Jadi gua kalau di video klip itu konsepnya adalah gua kangen sama bokap gua. Nah, di dalam kisah itu. Dan yang menariknya lagi, bokap gua ini di video klip ini adalah seorang legenda Unyil, Pak Bambang Utoyo. Pak Bambang Utoyo. Jadi mungkin banyak yang nggak kenal nih siapa sih Bambang Utoyo itu. Iya, mungkin orang sudah bertahun-tahun tidak melihat atau tidak mendengar kabar kemana Pak Bambang Utoyo Unyil. Tiba-tiba hadir di video klip ini dengan satu paket keluarga, istrinya sama anaknya. Oke, untuk proses pembuatan video klip ini memakan waktu berapa lama? Video klip ini makan waktu sekitar hampir 1 minggu sih. 1 minggu. Iya. Itu berapa kali retake? Udah nggak tahu deh mas. Nah, video ini kalau boleh dibilang cukup lumayan ya hasilnya. Nah, viewernya ini sampai saat ini ya untuk band pendatang baru kayak kita, gue pribadi sih cukup senang, cukup lumayan gitu. Oke deh kalau begitu. Terima kasih. Siap. Dingga. Ya, Oke, makasih. Guys, tadi kita sudah berbicara banyak tentang awal dari Moira terbentuk, kemudian latar belakangnya, dan juga video klip ceritanya seperti apa. Nah, kalau kalian mau lihat, ya kalian bisa langsung menyaksikan di channel YouTube, dan kita juga akan memberikan sedikit bocoran di video klip tersebut. Silahkan ditonton guys. Jauh menghilang hampa, sedih mengingat. Aku rindu semuanya. Aku rindu kau kembali. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video klip Moira di YouTube. Terus apa sih keinginan dari Moira sendiri setelah terbentuknya band ini? Jadi yang menarik dan gue pribadi banggakan adalah seluruh personil Moira dan beserta keluarganya mendukung Moira ini hadir. Terbentuknya Moira ini karena ternyata kemarin ketika ketemu semua keluarga sangat mensupport. Harapannya kita kalau bisa sih buat album dari single ini, nanti single kedua ya kalau bisa sih 1 album kalau bisa dan lagunya kalau diterima pasar. Oke deh. Itu sih. Oke deh kalau gitu. Oke. Bang Dingga. Ya. Oke guys, kita sudahi dulu ya pembicaraan pada hari ini. Terima kasih. Aku rindu